Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih buat yang sudah mampir di video ini. Boleh dibantu like dan subscribe-nya ya. Pernikahan adalah ibadah. Sebuah tahapan dalam kehidupan setiap umat manusia adalah membina rumah tangga dengan pasangan yang merupakan orang lain yang kemudian datang dalam kehidupan kita. Pernikahan juga salah satu wujud ujian komitmen kita dengan orang lain dan juga Tuhan Yang Maha Esa, di mana seringkali banyak ujian yang datang menerpa. Ujian dalam pernikahan banyak sekali bentuknya. Ada yang diuji dengan belum juga dikaruniai anak setelah sekian lama menikah, ada juga yang diuji dengan ekonomi, ada yang diuji dengan mertua atau ipar jahara, atau juga diuji dengan memiliki pasangan yang temperamental. Seperti pada kasus yang akan kita bahas kali ini, di mana seorang ibu muda cantik harus diuji dengan memiliki pasangan yang suka melakukan KDRT. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus video ini hingga akhir ya. Daini Jarjas adalah seorang sopir angkot berusia 30 tahun yang tinggal di sebuah kontrakan di Ciwastra, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Bandung. Angkutan kota yang dia jalankan adalah jurusan Ciwastra Cicahem. Tubuhnya besar dan terdapat banyak gambar di tubuhnya. Rambutnya digaya buceri alias bule cat sendiri supaya menambah level kegantengannya. Daini Jarjas atau biasa dipanggil Dai merupakan sosok suami yang temperamental sobat. Mungkin dipengaruhi oleh kesukaannya mengkonsumsi minuman empuk. Namun sifat ini tidak membuatnya kesulitan dalam menemukan pasangan hidup. Terbukti saat usianya menginjak 29 tahun, Dai berhasil menawan seorang wanita cantik untuk masuk ke dalam kehidupannya dan membina bahtera rumah tangga bersamanya. Wanita muda cantik itu bernama Siti Oktaviani. Siti Oktaviani adalah seorang wanita muda cantik berusia 21 tahun. Jarak usia 9 tahun dengan sang suami membuatnya berharap untuk memperoleh perlindungan dan kasih sayang penuh dari sang suami, Daini Jarjas. Terlebih saat itu Siti sudah memiliki seorang anak berusia 5 tahun dari suami sebelumnya, sehingga membuatnya memilih untuk memantapkan hati dengan seseorang yang jauh lebih dewasa darinya. Siti mengenal Dai dari lingkungan pergaulannya. Setelah menikah dengan Dai, Siti memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga. Dan layaknya wanita muda zaman sekarang, Siti juga sangat aktif di media sosialnya. Dia rajin mengunggah video selfie-nya di aplikasi TokTok, hingga memiliki ribuan follower dan juga belasan ribu like di setiap postingan videonya. Siti telah menjadi idola dalam jejaring media sosial sobat. Tampak banyak komen yang memuji kecantikannya. Bahkan ada juga yang iseng menyatakan cinta di dalam komen. Ya layaknya kelakuan netizen ketika melihat postingan artis idolanya. Siti pun menikmati hal tersebut karena ternyata dia tidak mendapatkannya dari sang suami. Iya sobat, pernikahannya sudah berjalan selama 1 tahun tidak berjalan semulus harapannya. Sang suami yang diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kasih sayang ternyata memiliki temperamen yang sangat kasar. Siti kerap mendapatkan KDRT dari suaminya tersebut. Setiap ada masalah kecil selalu menjadi alasan Dai untuk meng-KDRT istrinya. Padahal tubuh Siti tergolong kecil dan imut jika dibandingkan dengan tubuh gempal Dai. Terbayang betapa tersiksanya hidup Siti. Hal ini juga diketahui oleh tetangga kontrakan mereka berdua. Para tetangga seringkali mendengarkan percekcokan dari arah rumah Dai dan Siti. Selain para tetangga, rupanya ibu kandung dari Siti juga sudah mengetahui sifat temperamen menantunya karena pernah Siti pulang ke rumah ibunya dengan tiba-tiba yang ternyata saat itu Siti sedang kabur menjauh dari suaminya. Siti tampak ketakutan. Dia bercerita kepada sang ibu bahwa sebelumnya Dai, suaminya, merasa kehilangan uang sebesar Rp500.000 dan menuduh bahwa Sitilah yang mengambil uang tersebut tanpa izin. Siti yang tidak merasa mengambil menolak tuduhan tersebut dan mulailah percekcokan antara mereka berdua hingga berujung KDRT. Siti yang ketakutan kemudian kabur ke rumah ibu kandungnya selama beberapa hari, hingga Dai kebingungan mencari keberadaan istri cantiknya itu dan mendatangi rumah ibu mertuanya. Di sana Dai bertanya kepada mertuanya apakah beliau mengetahui di mana Siti berada.
Ibu kandung Siti yang sudah dipesan jangan memberitahu bahwa Siti ada di sana pun kemudian mengatakan bahwa beliau tidak tahu Siti ada di mana. Dai pun kemudian pergi dan melanjutkan pencarian. Kebayang ngerinya suasana saat itu sobat, kabur dari suami pelaku KDRT. Pasti traumatik banget ya. Siti pun kemudian disarankan untuk melaporkan perilaku KDRT suaminya itu ke kantor polisi supaya Dai menjadi kapok dan berhenti melakukannya. Namun karena hati Siti yang terlalu baik dan rasa sayang Siti kepada Dai masih besar, kemudian mengurungkan niat pelaporan tersebut. Hingga beberapa hari kemudian mereka berdua pun rujuk, di mana Dai berjanji tidak akan mengulangi perbuatan KDRT-nya lagi. Dan Siti, sang istri yang penuh kasih sayang, mempercayai janji suaminya tersebut. Sampai di sini Sobat Mbak Tiwul percaya nggak sama janji Dai? Tidak? Oh, kita sama berarti. Dan Siti pun pernah menuliskan kegalauannya di media sosial bahwa dunia terlalu jara untuk orang yang mudah percaya. Seolah Siti sedang dikecewakan oleh orang yang dipercayainya. Mungkin orang itu adalah Dai suaminya. Karena tidak berselang lama kemudian terjadilah keributan yang sangat besar di rumah kontrakan Ciwastra. Dai yang sudah dimaafkan oleh Siti seolah lupa dengan janjinya untuk memperbaiki temperamennya. Hari itu Rabu tanggal 11 September 2024 menjelang sore, Dai dilihat oleh tetangga menggeber sepeda motornya entah datang dari mana, namun terlihat bahwa Dai menggeber-geber motor seolah emosi. Setelah memarkirkan motornya, Dai kemudian masuk ke dalam rumahnya, mengunci pintu dari dalam, kemudian menemui Siti istrinya. Dai mengkonfrontasi Siti mengenai seorang pria yang Dai duga menjadi selengkian istrinya. Dai cemburu buta. Siti yang terkejut dengan kehadiran Dai dan mendengar tuduhan Dai tersebut pun mengelak. Siti menolak tuduhan tersebut. Dai yang semakin emosi kemudian meminta handphone istrinya tersebut. Dai ingin mengecek pesan-pesan yang masuk ke dalam HP istrinya. Siti yang tidak terima dengan perlakuan Dai menolak memberikan handphonenya. Mungkin juga Siti tidak mau Dai yang dalam kondisi emosi menjadi salah paham memahami komen-komen yang ada di media sosialnya. Siti tidak mau menjadi korban KDRT lagi. Siti trauma. Siti kemudian berteriak meminta tolong dari dalam rumah tersebut. Namun hal itu malah menjadi pemicu emosi Dai untuk melakukan KDRT lagi ke Siti. Dengan tangan kosong, Dai pun menyerang beberapa bagian tubuh kecil sang istri. Siti yang ketakutan sekaligus kesakitan terus berteriak meminta tolong, berharap ada bantuan dari tetangga sekitar. Dan ternyata memang teriakan Siti dapat didengar dengan jelas oleh tetangga, sebagaimana seperti biasa ketika Dai dan Siti sedang cekcok, karena rumah-rumah di sana cukup berhimpit-himpitan letaknya. Tetangga yang mendengar permintaan tolong Siti pun ada yang datang ke rumah untuk berusaha menolong, namun ternyata pintu rumah sudah dikunci dari dalam. Tetangga yang mungkin juga ketakutan pun urung untuk mendobrak pintu tersebut. Namun salah satu tetangga yang cukup dekat dengan Siti bernama Eis berinisiatif untuk menelpon Ibu Yulia, ibu kandung Siti, yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari sana, masih di kawasan Ciwastra juga. Ais memintanya datang ke rumah kontrakan karena Siti, anaknya, sedang dalam bahaya. Bu Yuliah yang terkejut mendengar kabar itu kemudian segera berangkat menuju rumah anaknya, berharap tidak terlambat untuk menyelamatkan Siti Oktaviani anaknya. Sementara itu di dalam rumah kontrakan Ciwastra, Dai masih belum surut emosinya, masih terus melakukan KDRT. Siti yang merasa ketakutan dan terpojok kemudian mengambil sebuah sajam bergagang merah untuk menakut-nakuti suaminya tersebut, berharap agar Dai menjadi takut dan menghentikan amarahnya. Namun sobat, yang namanya hobi KDRT ya, bukannya menjadi sadar dan berhenti, Dai malah kemudian berupaya merebut sajam dari tangan istrinya. Karena tubuh Dai yang besar dan kuat sedangkan Siti imut dan lembut, akhirnya Dai pun berhasil merebut sajam dari tangan istrinya dan berbalik menyerang. Dai dengan sangat tega menukus tubuh istrinya tersebut di bagian pinggang dan punggung sebanyak 7 kali sobat. Dan dia lakukan itu di depan anak perempuan Siti yang berumur 5 tahun. Ya Allah. Siti yang kehilangan banyak cairan merah karena penukusan itu pun kemudian terkulai lemah di tempat tidur. Dai menjadi panik dan gak sesuai dengan tubuh besarnya, nyali Dai menjadi ciut.
dia memutuskan untuk kabur dari rumah meninggalkan sang istri. Entah bagaimana, namun Dai berhasil kabur pada sore itu. Dan tidak beberapa lama, ibu kandung Siti pun datang. Ditemani oleh warga, sang ibu kemudian masuk ke dalam rumah anaknya dengan mendobrak pintu rumah. Betapa terkejutnya sang ibu menyaksikan anak perempuan cantiknya dalam kondisi sangat lemah, bermandikan cairan merah di atas tempat tidurnya. Segera sang ibu memeluk anaknya tersebut dan menyadari bahwa Siti anaknya masih bernafas. Terlihat memar-memar di wajah Siti, cairan merah di tangan dan juga wajahnya. Tapi tiba-tiba Siti berucap memanggil ibunya saat itu. "Mama, Mama." Begitu Siti memanggil ibunya yang kala itu memangku dirinya yang terbaring lemas. Namun sobat, tidak lama kemudian Siti harus menghembuskan nafas terakhirnya di pembaringannya dan di pangkuan ibundanya. Pecah tangisan sang ibu saat itu. Tetangga yang turut menyaksikan kejadian tersebut kemudian langsung melaporkan hal ini ke pamong setempat dan meneruskannya ke kepolisian Buah Batu. Beberapa saat kemudian lokasi TKP menjadi ramai oleh warga dan juga tim Inafis Polrestabes Bandung yang melakukan olah TKP. Banyak sekali tampak cairan merah di rumah tersebut, berceceran di luar dan di dalam rumah. Tubuh tidak bernyawa Siti pun dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asi Bandung untuk dilakukan autopsi. Tim kepolisian juga mengumpulkan keterangan dari para saksi. Banyak tetangga yang memberikan keterangan bahwa mereka mencurigai Dai, suami Siti, sebagai pelaku pembunuhan ini. Karena sebelumnya terdengar suara cekcok dari Dai dan Siti dan teriakan Siti meminta tolong. Namun tidak ada satupun warga yang mengetahui kemana Dai kabur. Ini menjadi PR utama tim kepolisian, yaitu mencari keberadaan Dai. Setelah Dai melakukan pembunuhan terhadap istrinya tersebut, ternyata Dai melarikan diri menaiki angkutan kota dan terus kabur hingga ke daerah Sumedang, Tasik, dan terakhir di daerah Garut Selatan. Untuk mempermudah pencarian Dai, polisi pun kemudian menyebarkan berita mengenai pembunuhan Siti dan juga menyebarkan foto-foto Dai, termasuk beberapa teman dekat dari Siti yang sangat kehilangan pun turut membantu pihak kepolisian dengan menyebarkan foto-foto Dai melalui media sosial mereka masing-masing dengan harapan akan semakin banyak orang yang mengetahui kejadian pembunuhan Siti sekaligus menjadi hafal wajah dari tersangka utama, yaitu Dai. Dan 5 hari kemudian, tepatnya di tanggal 16 September 2024, harapan itu akhirnya terwujud. Di mana seorang warga curiga melihat sosok pria yang wajahnya mirip dengan wajah pelaku yang tersebar di media sosial sedang berdiri sendiri di sebuah pantai Cibangkong, kawasan Desa Sancang Cibalong, Kabupaten Garut, 200 km dari kota Bandung. Segera warga yang pandai tersebut meminta bantuan kepada Babin Kamtipmas setempat untuk meringkus buronan yang dia lihat sedang bersantai di pantai. Terjadilah pengejaran oleh Babin Kamtipmas yang sedang berpatroli di tepi pantai Cibangkong dan tanpa perlawanan si buron Dai dengan mudah ditangkap. Setelahnya mereka pun mengabarkan penangkapan tersebut ke Polres Garut dan dari Polres Garut mereka berkoordinasi dengan unit Reskrim Polsek Buah Batu Polrestabes Bandung. Selesai sudah pelarianmu Dai Nijarjas. Dalam interogasinya, Dai mengakui perbuatan pembunuhan istrinya tersebut dan motifnya adalah karena rasa cemburu Dai yang menduga bahwa Siti memiliki kekasih. Namun saat itu belum terbukti ya sobat, hanya dugaan Dai saja. Pun dalam interogasinya tidak tampak adanya penyesalan di wajah Dai. Dan atas tindakannya ini Dai dijerat dengan pasal 338 atau 351 ayat 3 KUHP dan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Dia terancam pidana penjara maksimal 15 tahun penjara. Wah, cukup banget ya hukumannya sobat, cukup singkat maksud saya. Bagaimana menurut sobat semua? Semoga majelis hakim kelak dapat memberikan hukuman maksimal bagi pelaku ya sobat. Karena kini ada seorang ibu yang kehilangan anaknya dan ada seorang anak yang kehilangan ibunya. Belum lagi para sahabat yang kehilangan sosok Siti Oktaviani.
Kita doakan bersama semoga almarhumah Siti Oktaviani sudah beristirahat dengan tenang, tidak lagi mengalami kesakitan, dihapuskan segala dosa serta diterima semua amal ibadahnya, dan untuk keluarga serta teman yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan luar biasa. Amin ya Allah. Dan dalam video ini Mbak Tiwul sekaligus ingin memberikan sedikit tips apabila ada salah satu sobat Mbak Tiwul di luar sana yang sedang mengalami KDRT atau mengenal seseorang yang menjadi korban KDRT. Please jangan diam dan memberikan pemakluman, tapi segera saja hubungi pihak berwenang atau hubungi layanan-layanan sebagai berikut. Ada Komnas Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, menyediakan fasilitas pengaduan kekerasan melalui berbagai media, di antaranya email di pengaduan@komnasperempuan.go.id, ada juga Instagram @komnasperempuan, atau juga Twitter atau X ya, @komnasperempuan, dan juga Facebook di @stopktpsekarang, atau telepon di 021 390 3963, di mana hari kerjanya Senin sampai Jumat pukul 9 sampai jam 4 sore. Atau juga ada aplikasi Sapa dengan menyimpan nomor 129 di ponsel, kemudian panggil nomor tersebut ketika membutuhkan pengaduan baik yang dialami sendiri atau melihat kekerasan yang dilakukan oleh orang lain. Ingat nomor 129. Kemudian pilih layanan yang dibutuhkan, petugas layanan akan membantu. Selanjutnya tentu saja bisa melaporkan ke kantor kepolisian setempat, tentu disertai dengan bukti ya sobat. Kemudian ada lagi layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau kalau disingkat lapor. Buka saja situs lapor.go.id, pilih pengaduan, ketik judul dan isi laporan, pilih tanggal kejadian, ketik lokasi kejadian, tuliskan juga nama instansi tujuan seperti lembaga, kementerian, badan, PT, dan lainnya, pilih kategori laporan, unggah lampiran bukti kekerasan sebagai bukti pelaporan, lalu klik lapor. Namun sepertinya paling cepat melaporkan ke kepolisian setempat ya sobat, tentu disertai dengan bukti KDRT seperti bekas luka ataupun hasil visum dari rumah sakit. Ayo bersama kita lawan tindakan KDRT. Mbak Tiwul tunggu komen sobat semua di kolom komentar ya. Dan demikian kisah kita kali ini. Terima kasih banyak yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menonton hingga akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka sama video ini, tapi kalau kurang berkenan mohon maaf dan mohon di skip saja ya sobat. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.